Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji McNemar. Apa itu uji McNemar, kegunaannya untuk apa, langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian McNemar ini, yang disertai juga dengan contoh soal yang dikerjakan secara manual dan juga dikerjakan secara modern dengan bantuan aplikasi SPSS. Kita mulai dengan apa itu uji McNemar. Uji McNemar pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi yang bernama Quinn McNemar pada tahun 1947. Uji McNemar ini merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua sampel yang saling berpasangan atau dependen, yang bersifat nominal atau dikotomi, yaitu seperti permukaan koin dan jenis kelamin. Skala pengukurannya berjenis nominal atau binary response, dan untuk konstrabulasi data yaitu 2x2. Misalnya untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa. Selanjutnya ada asumsi uji McNemar. N subjek atau N pasangan dari subjek yang sesuai menghasilkan dua nilai sebagai variabel yang berpasangan. Datanya berskala kategorik, nominal atau ordinal, dan sampelnya bersifat acak. Selanjutnya ada kegunaan uji McNemar. Uji McNemar dapat digunakan untuk untuk rancangan pretest dan posttest, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Dapat juga digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan terhadap suatu sampel. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah uji McNemar. Yang pertama kita merumuskan hipotesis, yang kedua kita menentukan tingkat signifikasinya, yang ketiga kita menentukan statistik uji, dan keempat menentukan titik kritis. Yang kelima mengambil keputusan, dan yang keenam menentukan kesimpulan. Selanjutnya ada hipotesis uji McNemar. H0 merupakan tidak adanya perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan, sedangkan H1 merupakan adanya perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan kriteria ujinya yaitu jika Z hitung kurang dari Z tabel dengan nilai signifikasi 0,05 maka H0 diterima. Dan jika Z hitung lebih dari Z tabel dengan nilai signifikasi 0,05 maka H0 ditolak. Selanjutnya ada statistik uji. Untuk menguji signifikasi setiap perubahan yang diobservasi dengan metode ini, kita perlu membentuk suatu tabel frekuensi yang berbentuk segi empat. Aturan penyusunan tabelnya ada pada gambar. Dengan kategori A merupakan perpindahan dari positif menjadi positif, kategori B dari positif menjadi negatif, kategori C dari negatif menjadi positif, dan kategori D dari negatif menjadi negatif. Dari tabel tersebut, maka B dan C menunjukkan jumlah total individu yang berubah, sedangkan A dan D adalah sampel yang tidak berubah. Rumus uji McNemar. Rumus ini dibuat berdasarkan distribusi chi-square, yaitu x kuadrat sama dengan f0 dikurangi fe dikuadratkan per fe. F0 merupakan banyaknya frekuensi yang diobservasi, sedangkan fe adalah banyaknya frekuensi yang diharapkan. Karena hanya sel B dan C yang diperhatikan, maka rumusnya menjadi x kuadrat sama dengan B dikurangi B tambah C per 2 dikuadratkan per B tambah C per 2 ditambah C dikurangi B tambah C per 2 dikuadratkan per B tambah C per 2, atau setelah diaplikasikan X kuadrat sama dengan B kurangi C kuadrat per B tambah C, dimana B dan C adalah jumlah observasi pada sel B dan C pada tabel 2x2 dengan derajat kebebasan 1. Karena distribusi chi-square bersifat kontinu dan simetris digunakan untuk mendekati distribusi diskrit, maka rumus di atas pada tahun 1934 oleh Yates dikoreksi dengan cara mengurangi selisih B dan C dengan angka 1, sehingga rumusnya menjadi X kuadrat sama dengan mutlak B dikurangi C kurangi 1 dikuadratkan per B tambah C, di mana mutlak B dikurangi C adalah nilai absolut dari selisih antara B dan C. Catatan: nilai derajat kebebasan dihitung dengan rumus domain F sama dengan R dikurangi 1 dikali C dikurangi 1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Untuk tabel 2x2, maka domain F sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1, yaitu sama dengan 1. Pada taraf signifikan sama dengan 0,05, yaitu 3,841.
Nah, taraf signifikan ini dari mana sih? Nilainya terdapat dari tabel ini. Jadi kita dapat menentukan nilai taraf signifikasinya dari tabel nilai C kuadrat ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Nida Fitria yang akan menjelaskan tentang contoh soal yang dikerjakan secara manual. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal uji NC-NEMAR secara manual. Contoh soalnya yaitu seorang guru ingin mengetahui pengaruh bimbingan belajar yang diberikan dalam suatu pembelajaran terhadap kesukaan siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika. Dalam penelitian tersebut, sampel diambil secara acak sebanyak 100 siswa. Sebelum diadakan bimbingan belajar, terdapat 25 siswa yang menyukai matematika dan 75 siswa tidak menyukai matematika. Setelah bimbingan belajar diadakan, ternyata dari 100 siswa tersebut terdapat 85 siswa menjadi suka matematika dan 15 siswa tidak menyukai matematika. Dari 85 siswa yang menyukai matematika, terdiri atas 25 siswa tetap yang menyukai matematika, sehingga siswa yang mengalami perubahan menjadi suka matematika terdapat 60 siswa. Dari 15 siswa yang tidak suka matematika, terdapat 5 siswa tetap yang tidak menyukai matematika, dan yang berubah terdapat 10 siswa. Yaitu tahap penyelesaian dalam mengerjakan soal uji NC-NEMAR. Langkah yang pertama yaitu kita merumuskan hipotesis. Dari soal ini, rumusan hipotesis yang bisa kita ambil yaitu H0. Tidak terdapat perbedaan jumlah kesukaan siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika sebelum dan sesudah bimbingan belajar diberikan. H1-nya yaitu terdapat perbedaan jumlah kesukaan siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika sebelum dan sesudah bimbingan belajar diberikan. Langkah yang kedua yaitu taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansinya yaitu 0,05. 3 yaitu statistik uji. Karena penelitian bertipe 2 sampel yang saling berhubungan dan skala datanya berbentuk nominal dengan 2 kategori yaitu sebelum dan sesudah, serta bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi populasi, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan NC-NEMAR test. Tabel di sini diambil dari contoh soal yang diberikan tadi. Yaitu kita membuat tabel seperti yang sudah dicontohkan pada materi awal. Kategori A yaitu 25, kategori B 10, kategori C 60, dan kategori D 5. Setelah itu, kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan mutlak B min C dikurang 1 kuadrat per B plus C. Lalu kita masukkan kategori B dan kategori C sehingga hasilnya menjadi 34,3. Keempat yaitu menentukan titik kritis. Titik kritis untuk taraf signifikansi 0,05 dengan DF sama dengan 1 adalah 3,84. Ini didapatkan dari tabel C kuadrat. Langkah yang kelima yaitu keputusan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Z hitung lebih besar dari nilai tabel, yaitu 34,3 lebih besar dari 3,84. Hal ini berarti H0 ditolak. Nah, langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu berdasarkan data sampel yang ada dengan taraf signifikansi 0,05 dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah kesukaan siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika sebelum dan sesudah bimbingan belajar diberikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Tiara Aureli Verta. Baiklah, di sini saya akan
memaparkan uji McNemar menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah-langkahnya setelah kita membuka aplikasi SPSS, maka kita klik variable view. Pada baris pertama kolom name kita ketik sebelum dengan type-nya numeric, dengan desimalnya kita ganti jadi 0, dan untuk values dengan value-nya 0, maka labelnya tidak suka, dan value-nya 1, maka labelnya suka. Nah, untuk align kita ganti jadi center, dan untuk measure kita ganti jadi nominal. Nah, untuk baris kedua pada kolom name kita ketik sesudah, untuk type-nya numeric dengan desimalnya kita ganti jadi 0, dan untuk kolom values dengan value-nya 0 maka labelnya tidak suka, dan value-nya 1 maka labelnya suka. Lalu untuk align kita ganti jadi center, dan untuk measure kita ganti jadi nominal. Nah, setelah itu kita klik data view dan masukkan data ke dalam SPSS, baik secara open data maupun secara manual. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis dengan cara mengklik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, serta klik to related samples. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada layar. Maka masukkan variabel sebelum ke dalam kolom variabel 1 dan variabel sesudah ke dalam kolom variabel 2. Centang McNemar pada test type, lalu klik OK. Nah, setelah mengklik OK, maka akan keluar hasil uji McNemar yang menggunakan SPSS. Dengan N sama dengan 100, maka chi-square-nya ada 34,300. Nah, didapatlah keputusan bahwa hasil dari pengujian menunjukkan bahwa nilai Z hitung lebih besar dari tabel, yaitu 34,3 besar dari 3,84. Dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya yaitu H0 ditolak. Setelah melihat itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa uji McNemar adalah salah satu metode statistik uji non-parametrik yang dapat dipergunakan jika statistik uji parametrik tidak dapat dipergunakan. Nah, berikut adalah sumber-sumber referensi yang kami pergunakan. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.